Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubna Nasra At-Tamimi dari kelas 12 MIPA 7. Di sini, saya akan menceritakan kembali buku cerita sejarah yang sudah saya baca, yang berjudul Hulu Balang Raja, karangan Nur Sultan Iskandar. Buku ini sudah dicetak sebanyak 16 kali dan saya membaca cetakan yang ke-16, di mana penerbitnya adalah Balai Pustaka. Buku ini berlatar waktu pada abad ke-17, sekitar tahun 1662 sampai 1667, dan berlatar tempat di pesisir Minangkabau. Ceritanya dimulai di suatu kampung yang bernama Kampung Hulu, di suatu daerah di Indrapura. Kampung Hulu dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja di Hulu, yang memiliki istri bernama Putri Retno Gading dan 2 orang anak, Sultan Ali Akbar dan Putri Ambon Suri. Raja di Hulu merasa putrinya Ambon Suri sudah saatnya dicarikan seorang suami. Untuk itu, dia mengundang para bangsawan di daerah sekitar kota Hulu maupun di daerah lainnya untuk mengadakan peruntungan memperebutkan putrinya itu. Namun ternyata para bangsawan itu gagal, kecuali Sultan Muhammad Shah, seorang raja serakah di kota Hilir yang berhasil melampaui perlombaan yang digelarkan, sehingga hanya dialah yang berhak melamar Putri Ambon Suri. Lamaran Sultan Muhammad Shah yang sebenarnya sudah mempunyai istri dan merupakan seorang raja yang serakah itu dengan terpaksa harus diterima oleh Raja di Hulu dan Putri Ambon Suri. Namun, Putri Kemalasari, istri Sultan Muhammad Shah merasa iri dengan Ambon Suri, sehingga dia berniat mencelakakan Ambon Suri. Dalam suatu kesempatan, niatnya itu dia laksanakan dengan baik. Putri Suri dicemplungkan ke sungai ketika putri itu mandi di sungai, sehingga Putri Ambon Suri lenyap di bawah arus sungai, tak tahu nasibnya lagi setelah itu. Hilangnya Putri Ambon Suri itu ternyata membuat Ali Akbar, kakaknya Putri Ambon Suri, marah besar setelah tahu bahwa yang mencelakakan adik yang sangat dia cintai itu adalah Putri Kemalasari, istri tua Muhammad Shah. Akibatnya, terjadilah perang antara kedua belah pihak, yaitu laskar pendukung Ali Akbar dengan laskar pendukung Sultan Muhammad Shah. Cukup lama dan sengit pertempuran yang terjadi. Namun, karena Sultan Muhammad Shah mendapat bantuan dari kompeni, maka pasukan Sultan Ali Akbar semakin lama semakin terdesak. Karena tak mampu melawan secara terbuka, Sultan Ali Akbar lari ke hutan dan melakukan perlawanan secara gerilya. Sedangkan daerah Sultan Ali Akbar yang bergelar Raja Adil itu habis dibumi hanguskan oleh laskar kompeni dan Sultan Muhammad Shah. Kehadiran kompeni di daerah itu memang selalu mendapat reaksi negatif dari kebanyakan penduduk, karena kedatangan mereka di sana dilihat dari tingkah lakunya tidak hanya sekedar berdagang, akan tetapi ada maksud hendak menguasai perdagangan secara monopoli maupun menguasai tanahnya sekalian. Kaum kompeni itu selalu mendapat perlawanan sengit dari penduduk, terutama perlawanan dari para penduduk yang dipimpin oleh Sultan Ali Akbar yang sangat sulit untuk dikuasai oleh kompeni. Dalam menumpas orang-orang atau rakyat yang tidak setuju dengan kehadiran kompeni-kompeni itu, maka kompeni selalu mencari cara dan minta bantuan pada raja-raja atau siapa saja dari rakyat yang bersedia bekerja sama dengan mereka. Nah, dalam usahanya menumpas para pemberontak itu, kompeni tidak hanya dibantu oleh laskar Sultan Muhammad Shah, tapi juga oleh seorang gagah berani yang bernama Sultan Malekewi. Sultan Malekewi ini ditugaskan oleh kompeni untuk menumpas kaum pemberontak yang berada di daerah Pauh. Berkat bantuan Sultan Malekewi, banyak kaum pemberontak yang hancur. Namun, satu laskar pemberontak yang paling susah ditumpaskan, yaitu laskar yang dipimpin oleh Raja Adil atau Sultan Ali Akbar. Malah dalam suatu pertempuran, pimpinan pasukan kompeni yang bernama Groenewegen hampir tewas digasak oleh laskar Raja Adil. Akan tetapi, Groenewegen selamat ditolong oleh Sultan Malekewi yang saat itu bergelar Hulu Balang Buyung. Namun sejak kecelakaan itu, Groenewegen terus mengalami sakit-sakitan hingga beliau meninggal dunia. Guise yang menggantikan Groenewegen ternyata tak becus dalam melawan perlawanan orang-orang Pauh. Karena tak becus, dia kemudian digantikan oleh Abraham Freyspert. Freyspert yang dibantu oleh laskar-laskar yang dibawa dari Ambon dan Bugis itu
bersama dengan Sultan Malakawi menggempur para pemberontak habis-habisan. Namun perlawanan rakyat terus saja gigih. Malah Sultan Malakawi kalau tidak diselamatkan oleh laskar yang berasal dari Bugis, beliau bisa saja tewas. Untungnya dia hanya terluka saja. Sultan Malakawi ini berasal dari darat dan dia memiliki seorang adik. Adiknya bernama Andam Dewi. Nah, adik dari Sultan Malakawi ini malah juga tertawan dan diculik oleh orang-orang Raja Adil. Setelah Sultan Malakawi sembuh dari lukanya, Sultan Malakawi yang sudah mendengar kabar itu langsung pergi mencari adiknya dengan cara menyamar sebagai rakyat biasa ke dalam daerah Raja Adil. Namun penyamarannya itu tak lama kemudian terbongkar. Sultan Malakawi tidak dicelakai oleh Raja Adil karena ternyata perempuan yang dia culik itu yang sekarang telah menjadi istrinya ternyata adik kandung Sultan Malakawi. Melihat kenyataan itu, rupanya Sultan Malakawi juga tidak bisa berbuat apa-apa karena musuh besarnya itu sekarang telah menjadi adik iparnya sendiri. Kemudian keduanya karena sudah menjadi saudara saling melupakan permusuhan masa lalunya. Sultan Malakawi kemudian membawa Raja Adil dan Andam Dewi, adiknya itu, ke kedua orang tuanya. Dan ternyata orang tua Sultan Malakawi menerima kedatangan mereka dengan sukacita. Tidak lama kemudian, pesta penyambutan Raja Adil dan istrinya itu, Andam Dewi, dilanjutkan dengan pesta besar berikutnya, yaitu pesta perkawinan antara Sarayawa dengan Sultan Malakawi yang telah bergelar Hulu Balang Raja. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan dari buku yang berjudul Hulu Balang Raja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.